Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, respon kita. Yang kedua, ada sisi kerelaan Tuhan. Sisi pertama adalah respon. Sisi kedua adalah kerelaan Tuhan. Keduanya harus seirama. Dua-duanya itu akan muncul ketika kita memiliki respon. Dan saudara tahu, kerelaan Tuhan itu Dia yang memulai, tetapi Dia yang menunggu sampai kita muncul respon. Tuhan itu seperti pemain catur. Setelah Dia melangkah, Dia akan menunggu. Dia tidak akan melangkah. Dia tetap menunggu sampai kita melangkah. Kalau Dia melangkah pertama, Dia menunggu kita langkah pertama. Kalau kita tidak melangkah pertama, Dia tidak akan melangkah kedua. Itulah Tuhan. Tuhan akan menunggu sampai kapan? Sampai kita memberikan respon yang benar di hadapannya. Ketika kita memberikan respon kepadanya, maka Tuhan akan memberikan langkah keduanya. Ketika kita memberikan respon keduanya, maka Tuhan akan memberikan langkah ketiganya, dan seterusnya. Karena itu, tentang respon dan kerelaan hati Tuhan, orang yang paling cocok dalam kisah ini adalah Daud. Sisi Daud ketika dia berada di Bethlehem sebagai seorang anak kecil yang disuruh oleh ayahnya menggembalakan 2-3 ekor domba. Saat itu adalah sebenarnya tempat pembuangannya. Tetapi responnya, dia mencari Tuhan. Dia terus mencari wajah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan menemukannya. Apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu? Dia memberikan respon dan dia tenggelam dalam kerelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tenggelam dalam anugerahnya. Dia tenggelam dalam kelaparan dan kehausan yang Tuhan tumbuhkan dalam hatinya. Itulah respon. Ketika Daud berdosa pun, orang lain atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu, contohnya seperti Saul, itu justru dia beralasan, dia menghindar, dia tidak mau, atau seperti Kain, dia justru menjauh dari Tuhan. Tetapi Daud dalam kondisi berdosa pun, dia berespon benar. Itulah sebabnya saudara, respon itu penting. Dan di dalam respon itulah Tuhan berkata kepada Daud bahwa dia adalah manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Seorang manusia yang mempunyai hati yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Dalam segala keadaan yang bagaimanapun, termasuk keadaan yang berbenturan dengan Tuhan, respon Daud itu respon yang menyukakan Tuhan. Ada kepentingan Daud, dia tetap kepentingannya waktu berbenturan dengan Tuhan. Saat itu juga dia tetap berespon benar. Ketika Saul mati, dia juga punya hati yang benar. Dia respon yang benar. Ketika mendengar Saul mati, dia tidak memunculkan wajah yang sedih, tetapi dalam hatinya dia bersukacita karena Saul mati. Tuhan melihat responnya. Dia melihat air matanya, dia juga lihat hatinya. Hatinya benar, hatinya murni, hatinya menyukakan hati Tuhan. Itulah respon saudara. Jadi betapa pentingnya respon kita. Di samping kita belajar banyak tentang respon, hari ini kita mau memunculkan kebenaran yang berbeda, yaitu keseiraman antara respon kita dengan kerelaan hati Tuhan. Tidak bisa respon saja, tapi itu tidak memunculkan kerelaannya. Ketika kita berantakan dalam respon, sehingga kita banyak salah, banyak bersembunyi, banyak beralasan, mencari kambing hitam, dan akhirnya kita menyerah, dan akhirnya kita mengaku salah, mengaku berdosa, dan minta ampun pada Tuhan. Kita akhirnya memang mengaku dosa kita, terbuka kepada Tuhan, tetapi kerelaannya itu belum tentu muncul. Karena itu saudara, kita mau belajar tentang respon dan kerelaan hati Tuhan. Hal ini hal yang menentukan langkah-langkah hidup kita.